Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Agna Waltanafi'a dan saya sedang menempuh perkuliahan di Universitas Amikom Yogyakarta dengan prodi S1 Informatika dengan NIM 20.11.3802. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah kecakapan antar personal, yaitu tugas akhir semester, yaitu dengan tugas wawancara. Nah, di sini saya sedang mewawancarai teman saya, yaitu Mas Tovan Al-Fatah. Iya, Nah, betul. beliau ini sekarang baru menempuh perkuliahan di UII dengan prodi hukum. Ya, betul. Nah, beliau ini sekarang ini sedang mengikuti sebuah organisasi, yaitu PC Ibnu Klaten, Ya. dan beliau sedang menjabat sebagai sekjen di situ. Nah, Mas Topan, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, Masnya. Alhamdulillah sudah baik Mas. Iya. Mas, Anda kan sekarang kan Mas mengikuti organisasi PC Ibnu Klaten. Iya. Nah, itu kepanjangan dari PC Ibnu Klaten itu apa ya Mas? Dan itu organisasinya bergerak dalam bidang apa ya Mas? Oke, jadi kalau pertanyaan tadi kan tentang Ibnu Klaten. Ya. Ibnu itu kan singkatan sebenarnya. Kepanjangannya kan dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Iya. Yang mana itu merupakan suatu organisasi badan otonom dari Nahdlatul Ulama Ya. yang mewadahi pelajar baik dari segala kalangan. Karena kita ketahui bersama pelajar tidak hanya siswa dan siswi saja, Ya. karena ada mahasiswa dan juga ada santriwan-santriwati seperti itu. Jadi tentu organisasi ini mewadahi semua dari kalangan pelajar dengan basically itu dari organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar dan Yes. terpopuler di Indonesia maupun di dunia seperti itu. Nah, itu kan Masnya kan sekarang kan ikutnya itu dari tahun berapa Mas itu Mas? Oke, kalau saya dulu bergabung ya, karena kan di sekarang ini kan di tingkatan Kabupaten Klaten. Karena saya dulu bergabungnya itu di tingkatan kecamatan terlebih dahulu, yaitu di tingkatan kecamatan Ibnu Kecamatan Prambanan pada tahun 2018 seperti Iya. itu. Jadi bertahap, tidak langsung ke kabupaten itu. Iya. Nah, itu bagaimana ceritanya ini Mas? Kok bisa ikut Ibnu gitu? Oke, mungkin karena kenapa kok saya bisa bergabung dengan Ibnu, karena dulu sebenarnya saya juga sudah tahu kalau ada Ibnu. Ya. Namun kayak ketika bergabung, kenapa kok saya baru bergabung di 2018? Karena saya merasa karena saya mungkin dilahirkan sebagai seorang NU. Ya. Sayang rasanya kalau tidak ikut berproses di organisasi NU. Ya makanya saya berproses di badan otonom di Ibnu itu tadi, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Berarti dari ayahnya sebelumnya mbah-mbah sudah ikut NU semua ya Mas? Ya, Dari jadi temurun gitu. sudah merupakan suatu wasilah dan kewajiban bagi kita untuk terus meneruskan perjuangan-perjuangannya seperti itu, Mas. Iya. Nah, untuk di Ibnu Klaten tuh sekarang yang menjadi ketua itu siapa ya Mas namanya Mas? Oh, untuk ketua PC Ibnu Kabupaten Klaten itu ada teman saya dari Kecamatan Terucuk asalnya. Ya. Namanya Rekan, karena sebutan di Ibnu itu Rekan, jadi saya Rekan. panggil Rekan. Iya. Ahmad Mughni Labib namanya itu. Iya, Mas. Dan saya diamanai untuk menjadi sekretarisnya yang menemani beliau selama periode 2 tahun ini seperti 2 tahun. itu. Ya. Berarti itu masa jabatannya berapa tahun Mas? Ya, untuk masa jabatan 2 tahun untuk di tahun. tingkatan kabupaten, tingkatan cabang seperti itu. Oh ya. Dan itu apakah semuanya itu setelah menjabat boleh menjabat lagi 2 tahun lagi gitu? Kalau untuk di posisi ketua itu tidak bisa 2 periode. 2 periode istilahnya. nggak bisa. Tidak bisa. Tapi kalau untuk dari sekretaris mau 2 periode mau 3 periode masih bisa. Ya, kalau untuk ketua belum bisa. Belum bisa. Oke, Mas. Nah, Masnya ini kan sekarang ikut PC Ibnu Klaten, Mas. Iya. Organisasi PC Ibnu Klaten. Nah,
sebelum-sebelumnya itu apakah pernah mengikuti organisasi-organisasi lainnya, Mas? Oh, kalau ditanya pernah ikut organisasi apa saja ya, Iya. sebelumnya memang dari dulu mungkin dari masih sekolah baik di Sanawiyah maupun di Aliyah sudah mengikuti organisasi internal seperti OSIS seperti itu. Nah, terus di kampus juga ikut organisasi yang internal juga kayak lembaga eksekutif dan lain sebagainya. Dan di eksternalnya ya saya ikut IPNU ini sebagai organisasi di eksternal kampus seperti itu. Berarti Masnya ini lebih suka organisasi yang lebih ke agama-agama religius gitu, Mas? Ya, memperdalam juga gitu. Oh ya, kalau ditanya sebenarnya lebih ke sifat universal saja. Jadi umum juga suka, religius juga suka dan lain sebagainya seperti itu. Oh iya, Mas. Nah, untuk sekarang ini kan Masnya menjabat sebagai sekjen di PCN Klaten. Nah, tugas-tugasnya sebagai sekjen itu kira-kira apa saja ya, Mas? Oke, kalau untuk tugas dari sekretaris sendiri kan tentunya yaitu mengurusi terkait bidang-bidang administrasi organisasi. Jadi kebijakan-kebijakan administratif itu ada di sekretaris. Selain itu juga menginventarisasi terkait apa saja yang dimiliki oleh organisasi seperti itu. Selain itu juga membantu tugas ketua dalam menjalankan organisasi dan juga mendampingi, karena ketika ada suatu keputusan itu tidak bisa diputuskan oleh ketua saja, tapi juga harus bersama, ada keputusan bersama dengan sekretaris seperti itu. Mas boleh diminum dulu biar lebih lega. Iya, karena mungkin ya haus agak serak-serak ini suaranya. Biar lebih enak ngomongnya. Segar sekali ya ini minumnya. Le mineral ya, Mas? Oh, le mineral ya. Mantap. Tambah manisnya. Oh, air mineral dari pegunungan yang ada manis-manisnya. Katanya sama aku apa, Mas? Nah, lanjut ya, Mas. Baik. Nah, ini kan menurut Masnya kan ikut organisasi PCNU Klaten. Lah, itu apa yang membedakan antara organisasi yang sesama tapi beda, Mas, itu, Mas? Tentunya kalau ditanya terkait perbedaannya jelas ada perbedaan ya dengan organisasi yang lainnya, karena IPNU itu badan otonom dari organisasi masyarakat yaitu Nahdlatul Ulama. Tentunya apa yang ada di Nahdlatul Ulama itu juga diteruskan atau dilanjutkan oleh IPNU seperti itu. Mungkin berbeda cerita ketika di organisasi lain, seperti ada banyak yang di Indonesia ini ada Muhammadiyah dan seterusnya, itu pasti juga memiliki fungsi atau memiliki tugas masing-masing seperti itu. Iya, Mas. Nah, ini kan IPNU itu kan bernaung di Nahdlatul Ulama ya, Mas. Nah, itu umpamanya jenengan itu ditarik untuk ikuti lebih ke masuk organisasi NU ke inti gitu, jenengan kira-kira berkesanggupan apa enggak, Mas? Ya, tentunya kalau ditarik di kepengurusan Nahdlatul Ulama ya siap nggak siap harus siap, karena IPNU itu memang merupakan suatu jenjang pengkaderan awal bagi siapapun yang ingin masuk di Nahdlatul Ulama. Jadi Subhanul Yaum Rijalul Ghad, yaitu generasi muda, generasi mendatang adalah generasi penerus di masa yang akan datang. Maka IPNU ini merupakan NU masa depan dan masa depannya NU seperti itu. Itu kan berarti Masnya ini dari kecil sudah menjiwai NU banget ya, Mas? Ya, tentu mungkin bahkan dari sebelum dilahirkan paling. Nah, ini kan apabila Masnya kan sekarang kan ngambil prodi jurusannya kan hukum, Mas. Nah, untuk kedepannya itu kira-kira ingin melanjutkan ke jenjang apa, Mas? Kemana, Mas? Tentunya kalau saya kan memutuskan untuk mengambil kuliah dengan kejuruan hukum, tentunya harapan saya ke depan juga bisa bekerja yang selaras dengan apa yang saya juruskan. Jadi kalau saya hukum berarti ke depan
inginlah untuk bekerja di profesi hukum juga Profesi seperti itu hukum. Mas, karena banyak kan profesi hukum yang bisa ditekuni baik dari praktisi, aktivis maupun dari segi pemerintah seperti itu. Berarti kalau umpamanya udah masuk ke di hukum gitu Mas. Ya. Nah itu apakah masih ingin tetap melanjutkan di organisasi IPNU atau NU gitu, melanjutkan gitu Mas? Tentunya karena mungkin sudah ada rasa kecintaan tersendiri ya, tentunya masih saya lanjutkan karena ketika kita bekerja jangan lupakan tempat kita untuk menenangkan diri atau tempat kita untuk berjuang, karena kita selain bekerja juga harus berjuang. Memperjuangkan apa? Memperjuangkan cita-cita daripada Nahdlatul Ulama itu sendiri, karena saya sendiri sebagai kader dari Nahdlatul Ulama seperti itu. Oh ya Mas. Nah untuk selama mengikuti organisasi PC IPNU Klaten ini Masnya mempunyai momen-momen apa yang paling menyenangkan Mas? Menurut Masnya sendiri. Momen-momen paling menyenangkan yang paling tidak bisa dilupakan gitu. Mungkin kalau untuk momen menyenangkan ketika kita itu bersama-sama belajar dan bermain. Jadi kita bermain tetapi juga belajar dan juga bermain. Maka pesan saya itu ketika saya bersama teman-teman, kita belajar yang rajin tetapi juga harus bermain. Jangan sampai kita bermain tapi kita lupa belajar seperti itu. Ini Mas, ini kan pasti kan ada teman-teman kita yang ingin bergabung di IPNU gitu Mas. Nah itu cara pendaftarnya itu bagaimana aja Mas? Oke, tentunya bagi teman-teman semua yang ingin bergabung di organisasi PC IPNU, mohon maaf, organisasi IPNU itu tentunya di setiap tingkatan masing-masing ada. Jadi di IPNU itu ada tingkatan dari pimpinan pusat yang ada di ibu kota negara, terus ada di tingkatan wilayah di provinsi, tingkatan cabang di kabupaten, tingkatan anak cabang di kecamatan, tingkatan ranting itu di tingkatan desa. Jadi rekan-rekan, teman-teman semua itu bisa bergabung mulai dari tingkatan desa terlebih dahulu. Ketika belum ada di tingkatan desa atau di tingkatan ranting itu tadi, bisa bergabung di tingkatan kecamatan. Ketika di tingkatan kecamatan belum ada, maka bisa langsung juga di tingkatan kabupaten seperti itu. Kalau untuk persyaratannya ini tidak ada syarat yang rumit ya, karena yang penting masih dalam kategori seorang pelajar. Mungkin kategori seorang pelajar itu usia baik dari MTS atau SMP sampai di tingkatan mahasiswa, mungkin ya sampai 25 tahunan, 27 tahun. Walaupun Mas sudah bekerja itu, apabila umurnya masih segitu, masih apakah boleh? Tentunya masih boleh, karena ada batasan maksimalnya di dalam peraturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu maksimal 27 tahun. Jadi ketika saya meskipun sudah bekerja di usia 20 tahun katakan, masih mengurusi IPNU, organisasi IPNU, tentu masih bisa seperti itu. Mas. Nah, ini Mas, pertanyaan terakhir Mas. Nah, apa harapan Masnya untuk PCI IPNU Klaten untuk yang kedepannya Mas? Harapan kami karena tentunya sangatlah besar lah, karena berangkat dari organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar di Indonesia maupun di dunia. Tentu harapan kami bisa terus meneruskan ajaran-ajaran yang sudah diajarkan di organisasi tersebut, semacam menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah, menjaga wasilah-wasilahnya para ulama, dan juga menjaga, menghormati para pewaris Nabi dan sahabat-sahabat seperti itu. Oke Mas. Nah, sekian. Nah, begitulah wawancara saya dengan Mas Ahmad Taufan Al-Fatah. Nah, nggak kerasa sudah 15 menit. Hampir 15 menitan nih Mas. Nah, Mas, terima kasih untuk waktunya, meluangkan waktunya. Baik, sama-sama. Saya juga terima kasih. Nah, sekian dari saya. Apabila banyak salah dalam perkataan saya, mohon dimaafin.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.